Indonesia bersiap untuk mengirimkan pasukannya ke Gaza, Palestina. Total akan ada 20.000 personel TNI yang berangkat dalam misi perdamaian ke Gaza. Rencananya pasukan ini akan dipimpin oleh Jenderal Bintang 3. Tidak hanya itu, TNI juga menyiapkan 2 kapal rumah sakit lengkap dengan helikopternya. Kontingen pasukan perdamaian sudah tahap seleksi, kemudian rencana nanti dipimpin oleh Jenderal Bintang 3. Kemudian di bawahnya ada 3 brigade komposit. Nanti di bawah brigade komposit itu terdiri dari 1 batalion kesehatan, 1 batalion seni konstruksi, kemudian batalion bantuan, dan ada lagi bantuan mekanis. Presiden Prabowo pun telah berbincang melalui daring dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada Sabtu 22 November lalu. Kedua pemimpin negara berdiskusi untuk mekanisme pengiriman pasukan guna menjaga stabilitas di Gaza. Sementara itu, saat ini warga Gaza masih kesulitan untuk mendapatkan makanan. Makanan yang ada belum tersebar merata di kota Gaza. Anak-anak di kota Gaza pun setiap harinya harus berusaha bertahan hidup seorang diri, lantaran banyaknya di antara mereka yang harus kehilangan kedua orang tuanya. Tak hanya itu, cuaca ekstrim juga mulai menerjang Gaza. Para pengungsi harus berpindah tempat akibat banjir dan angin kencang. Mereka juga harus bersiap hadapi musim dingin. Selamat siang pemirsa, Jenderal Bintang 3 akan memimpin pasukan perdamaian Indonesia di Gaza. Sementara itu di Hari Guru, Presiden Prabowo bagikan kado spesial untuk tingkatkan kesejahteraan guru. Dan selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya, Fazilah Khairunisa, inilah pemimpin rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Ya pemirsa, seorang wanita hamil di Jayapura, Papua meninggal dunia usai ditolak oleh 4 rumah sakit. Presiden Prabowo pun meminta untuk rumah sakit dan pejabat daerah terkait diaudit. Irene Sokoi meninggal dunia bersama anak yang dikandungnya. Irene meregang nyawa setelah mendapat penolakan dari 4 rumah sakit berbeda saat hendak melahirkan. Menurut suami Irene, 3 rumah sakit menolak dan merujuk Irene karena kondisi bayi di dalam kandungannya yang harus dioperasi. Sementara 1 rumah sakit lainnya meminta keluarga untuk memberikan uang muka sejumlah 4 juta rupiah, padahal korban sudah mendaftar melalui BPJS. Setelah ini saya dapat masuk berapa ini? Dengan dia punya ruangan yang untuk BPJS ini lagi full, jadi harus full dulu. Kamu kasih 3-4 juta baru dia masuk. Itu dia punya yang ini kasir bilang kan masuk dia belum tentu ada dokter. Nah, masuk dengan kita tangani. Dengan namanya kita hanya bawa uang mungkin di bawah 1 juta, jadi kita di bawah 3 juta itu jadi tangga perempuan yang bapak bilang masuk dulu sudah ini kasih lu kenapa sih bantu dulu nanti besok kita urus kita berlayar kita di situ. Tapi katanya dia bilang belum koordinasi jadi kita belum bisa ini. Atas kasus ini, Gubernur Papua berjanji akan mencopot 2 direktur rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Yowari dan Rumah Sakit AB Pura. Selain itu, Gubernur juga akan melakukan evaluasi dan menindak tegas tenaga medis yang menolak pasien. Layanan kesehatan bagi ibu dan anak jangan benar-benar main-main. Jangan lihat dia datang dia punya uang atau tidak, layani dulu. Urusan itu urusan saya tidak bisa masuk para bicara. Kejadian ini kejadian yang menjadi keprihatinan saya mendalam, dan saya pastikan rumah sakit yang singgah punya pemerintah memberikan satu semua. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Dalam Negeri untuk mengevaluasi kasus ini. Pemerintah akan segera melakukan audit dan melakukan evaluasi pelayanan seluruh rumah sakit di Jayapura. Saya melapor pada beliau, jadi antaranya itu perintah beliau untuk segera lakukan perbaikan audit, dan saya sudah menyampaikan saya sudah komunikasi dengan gubernur, sudah saya minta gubernur, begitu saya dapat informasi gubernur
Pak Matias Fakiri sesegera mungkin ke rumah korban, keluarga korban, semua dibantu. Yang kedua, melakukan audit internal, masalahnya di mana. Ya, dikumpulkan rumah sakit itu, termasuk juga pejabat-pejabat yang di dinas pendidikan. Pemerintah berharap kasus penolakan pasien oleh rumah sakit tidak lagi terjadi di Indonesia. Dari Jayapura, Papua, Cornelia Mundumi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, hari ini tim reformasi Polri kembali mendengarkan masukan masyarakat sipil soal perbaikan di tubuh Polri. Tim reformasi Polri kembali mengundang lembaga masyarakat sipil untuk berdiskusi. Kegiatan ini bagian dari agenda tim reformasi Polri, di mana pada bulan pertama tim ini terbuka untuk masukan publik, sebelum nantinya masuk pada perubahan Undang-Undang Polri. Berdasarkan data tim reformasi Polri, saat ini ada 100 kelompok yang terdaftar untuk memberikan masukan. Peduli gitu loh untuk memberi masukan. Jadi apa yang kita lakukan untuk membuka diri selama bulan pertama ini sudah betul, karena banyak sekali orang yang punya kepedulian. Itu bagus, sebagian ada yang sama, tapi ya sekretariat akan melakukan pendataan. Kira-kira nanti ada yang perlu kita putuskan, nanti pada bulan kedua itu kita memilih kira-kira untuk kebijakan reformasinya kayak apa, yang ujungnya nanti. Pemirsa, Ratu Belanda Maxima kunjungi Indonesia. Ratu Maxima berkunjung ke Indonesia sebagai advokat khusus Sekjen PBB untuk kesehatan keuangan. Ratu Belanda Maxima tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang pada Senin malam. Ia disambut Kepala Eksekutif PPK OJK, Friederike Widyasari Dewi, dan Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Mark Gerritsen. Kedatangannya untuk melakukan kunjungan kerja dalam kapasitasnya sebagai advokat khusus Sekjen PBB untuk kesehatan keuangan. Dalam kunjungan ini, Ratu Maxima dijadwalkan mengikuti sejumlah pertemuan dan kegiatan strategis terkait keuangan inklusif dan kesehatan keuangan masyarakat. Dia juga diagendakan melakukan dialog dengan berbagai pemangku kepentingan nasional, termasuk dari kementerian dan lembaga keuangan terkait. Rangkaian kegiatan Ratu Maxima di Indonesia diharapkan memberikan dukungan pada program pemerintah dalam mengembangkan layanan keuangan yang aman dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Pemirsa, usai jeda kita akan dengarkan langkah pemerintah wujudkan kesejahteraan guru. Jangan kemana-mana, tetaplah di iNews. Saatnya NZ tentukan arah. Siap bersuara? Dialog inspiratif bersama narasumber terkemuka. Audisi calon jurnalis muda iNews, live stage performance musisi tanah air. Dimeriahkan oleh, dipandu oleh. Jangan lewatkan iNews Media Group Campus Connect, Connecting Ideas, Inspiring Future.